Cak Nun support Prabowo, dia bilang gitu loh. Lah Prabowo ini dia kan jalur tolong aku, maksud aku, yang gitu kan jawaban saya mas. Kan gitu kan, Prabowo dia nggak jalur tolong aku. Nah dulu ketika dia dibilang penculik, dulu yang pasang badan siapa? Siapa dulu yang bawa Prabowo kemana-mana ketika dia dituduh penculik dan semua orang buang muka dari dia? Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia di depan massa 30.000 orang. Dan mereka bilang penculik, tak gebrak mesinnya berat. Siapa yang yakin Prabowo menculik? Kalau saya ngacung. Saya tahu mereka juga tidak ada yang punya bukti, ya cuma isu kok. Perkara dia menculik atau tidak, aku juga tahu. Yang penting saya ambil sisi, siapa yang yakin? Tidak ada yang yakin. Tapi kan siapa yang berani di depan begitu banyak orang? Dulu tuh mobilnya dipakai Prabowo aja tidak berani kok mas. Di zaman reformasi itu tidak ada yang berani. Tapi alhamdulillah saya temani dengan santai. Saya bertengkar sama Pak Amin Rais gara-gara Prabowo ke rumah saya di Jogja. Saya dimesoni sama Pak Amin, terus saya bilang, Kang, wes sak kalimat mari meneng ya. Sak kalimat meneng wes, meneng ya wes ya, tak tutup diklek. Tuh, itu demi Prabowo. Nah jadi itu poin pertama. Untuk pertanyaan kedua, poin kedua saya kira gini loh mas, nggak bisa mas, kita kayaknya butuh pertolongan Tuhan juga. Kita butuh perhitungan bumi langit, tidak hanya bumi itu, tidak hanya langit toh. Mistis rohaniah fatal ya tidak, tapi kalau sekuler bumi tok ya jangan. Saya kira kita harus mengelaborasi dialektika atas bawah untuk soal itu, karena alam juga akan ikut berperan. Karena alam ini sama Tuhan juga diserahin sama pawangnya. Jadi ada kepala dinas hujan, ada kepala dinas gunung, ada sekjen asap, ada sekjen suhu, ada macam-macam. Kan Tuhan menemukan rambut Anda kan tidak hanya kun fayakun, tapi dia juga pasang staf-staf yang dikasih Tuhan ke Anda hanya 4 malaikat. Atau mungkin 12 yang Anda tahu namanya, tapi kan jumlah malaikat sangat banyak. Anda tolong berpikir liberal soal begini ini. Misalnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang dikasih tahukan ke Anda cuma sekali, pada dia seminggu 3 kali paling tidak. Cumanya dikasih tahukan cuma sekali gitu loh. Gitu loh. Makanya ada rahasia. Jadi Tuhan itu kalau ngomong itu ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya diskusi, ada yang sifatnya nggoda. 3 macam. Yang goda itu supaya Anda mencari, yang diskusi supaya Anda membantah dan berdialektika. Misalnya fankihu ma tobalakum, oke kawinilah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut merasa tidak adil, 1 saja. Itu kan itu satu tahap. Nanti tiba-tiba Tuhan ngomong sebenarnya sih aslinya kamu gak akan pernah bisa adil. Dan itu kan, loh kenapa nggak sejak awal Tuhan bilang itu? Karena Tuhan memberi peluang kepada dialektika berpikirnya manusia. Misalnya Tuhan gini, terus gue kali mau papat gak apa-apa, tapi merasa tidak adil 1 aja ya. Terus Anda sama Tuhan bilang, pun kuatir adil ya pulau. Berani bilang sama Tuhan gitu? Tenang ya Allah, tenanglah, aku adil kok. Nggak berani dong. Kalau Tuhan bilang kalau kamu takut, maka kita pasti akan, iya, 1 aja. Saya nggak akan bisa keluar. Itu kan kalau manusia punya tawadhu, punya rasa tahu diri. Nah karena manusia tidak tahu diri, akhirnya Tuhan kasih patokan. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Nah jadi mas, 2014 menurut saya sangat concern. Saya sangat concern dan saya akan melakukan apapun yang mampu saya lakukan untuk supaya Indonesia selamat. Gitu. Apapun saja. Dan untuk itu, karena waktunya belum terlalu dekat untuk praktis, untuk politik praktis, saya masih mengelaborasi kemungkinan dimensi-dimensi yang berbeda. Saya masih taren-taren, ini kan hubungan dengan pertanyaan, jadi saya tadi loh mas, pertanyaannya mas saja ya. Jadi itu kita elaborasi, teman-teman sekalian. Saya ini penasehat SAR DIY mas. Search and Rescue. Jadi teman-teman satu kalau naik Gunung Merapi saya ikut. Ketika erupsi saya naik mas untuk memastikan berapa lama lagi erupsinya.
Itu saya naik jam 2 malam hanya dengan 4 orang anggota SAR. Saya naik kalau Mbah Marijan itu 12,5 kilo di bawah puncak. Saya naik sampai 2 kilo di bawah puncak. Dan itu kejar-kejaran sama asap, sama wedus gembel. Kalau Allah tidak sayang sama saya sudah mati oleh wedus gembel. Tapi saya naik mas untuk memastikan, karena saya tidak tega sama korbannya. Waktu itu kelompok korban Merapi itu ada 193 titik pengungsian. Yang diketahui wartawan paling 2-5 titik pengungsian yang dimuat di koran dan TV. Karena tidak mungkin dijangkau oleh teman-teman lain. Nah, saya datang ke semuanya. Dan saya tidak tega sama mereka, karena sudah tidak tega banget, akhirnya saya nekat malam itu saya berangkat ke atas. Saya pelajari Merapi itu apa, getarannya bagaimana, siapa yang menghuni sana, ada energi liar apa, ada energi resmi apa, saya pelajari, saya naik beneran. Dan saya menemukan, ketemu dan seterusnya, dan saya turun subuh-subuh saya umumkan, sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi dari Merapi. 8 November 2010 kalau nggak salah, tanggal 8 November. Jadi kalau saya salah Allah menghukum saya, tapi kalau saya benar bersyukurlah sama Allah. Pokoknya sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi. Loh, kita umumkan loh mas, benar-benar saya umumkan, dan itu nekat saya. Karena ya Allah saya nggak tega, justru gimana saya berani mengumumkan ini karena demi ketidaktegaan saya kepada manusia yang menjadi korban Merapi. Gitu ya mas ya. Oke. Termasuk soal mitos Nyai Roro Kidul, saya ingin katakan sama Anda, pada pertemuan di Keraton 2 tahun yang lalu, di mana seluruh raja-raja Nusantara yang satu segmen, jadi ini ada kumpulan Keraton Nusantara yang dibawa koordinasi Keraton Solo, Pangeran Gunarso almarhum, ada yang dibawa koordinasi Keraton Jogja. Nah, yang Keraton Jogja suatu hari kumpul dengan raja-raja dari mana-mana, sultan dari mana-mana, dan saya nekat mengumumkan mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tapi beralih ke mitologi Nyai Roro Kidul. Dan Nyai Roro Kidul itu dipakai terus sebagai komunikasi utama politik semua raja di Pulau Jawa sampai zaman Indonesia. Nah, sampai hari ini tidak ada peneliti mengenai Nyai Roro Kidul. Saya harapkan ada peneliti supaya tidak ngarani yang satu benci, yang satu nggak suka, yang satu suka. Itu kan nggak baik, mestinya diteliti, dan itu bisa diteliti. Tak kasih pancingan aja lah. Nyai Roro Kidul itu 3 bersaudara, ya. Yang pertama kakak terutama namanya Ki Ageng Sapu Jagat, yang sekarang barusan saja dilantik ngurusi Gunung Merapi, yang nanti kira-kira 2 tahun ke depan itu akan memimpin 9 gunung yang lainnya untuk melakukan reaksi terhadap perilaku manusia. Jadi kakak tertua, jangan saya bingung. Harus kamu rencanakan pergerakan ini berdasarkan perilaku alam dan Tuhan, karena Tuhan sudah kita remehkan selama ini. Tuhan akhirnya kan, aku gak apa-apa, tapi anak-anak buahnya Tuhan yang marah, gitu loh. Nah, Ki Ageng Sapu Jagat punya 2 adik, namanya yang satu Sri Dewi Nawang Wulan, satunya lagi Dewi Nawangse. Yang Dewi Nawang Wulan ini yang disebut Ratu Kidul. Tapi kayak Dewi Nawangse itu yang disebut Nyi Roro Kidul, beda. Nah, makanya kapan-kapan yuk kita berkunjung ke sana bareng-bareng. Asik-asik, nengi ya mate kan ngomong. Ya ini serah Anda mau ajak guyon atau apa, tapi kan buat kita cari fenomenologinya apa. Apakah ini roh, apakah ini energi yang sudah seperti roket keluar dari atmosfer, apakah orang yang sudah meninggal itu benar-benar meninggal, ataukah mereka punya kemungkinan untuk berkomunikasi dengan kita, atau bahkan punya kemungkinan untuk ikut mengatur kita, kan begitu. Kan itu ada beberapa opsi sebenarnya, saya nggak akan ceritakan. Ataukah yang terjadi pada Nyai Roro Kidul itu dia mungkin bukan roh dari masa silam, mungkin beliau adalah jin. Loh, kalau bukan jin apa? Kalau bukan jin ada fenomena yang ketiga. Makanya meneliti, nanti saya kasih draftnya. Loh, supaya kita nggak bingung. So, jangan dipikir ada Presiden Indonesia yang berani tidak mengkaitkan dirinya dengan salah satu keraton Jogja atau Solo. Kamu pikir Soeharto
tidak terkait. Kita ngomong Jawa, saya mohon teman-teman yang tidak bersuku Jawa, itu saya pengertian cuma beberapa abad belakangan, jangan berpikir bahwa ini Jawa sentris. Orang Batak punya hak untuk jadi presiden, tapi tidak karena Bataknya. Orang Jawa boleh jadi presiden tidak karena Jawanya, tapi karena keindonesiaannya bersama-sama, kan gitu. Jadi tolong wacana ini tidak salah niatnya dan tidak salah acuan dasarnya gitu. Jadi orang Jawa itu, jadi Indonesia itu juga tidak ada Indonesia yang ada Indonesia Batak, Indonesia Bugis, Indonesia Jawa. Jadi wacana dari manapun dalam Indonesia ini, di Jawa maupun Sunda maupun Madura, itu justru sangat diperlukan untuk memperkuat Indonesia. Jadi Jawa tidak berarti pastime of Indonesia, bukan Jawa itu kemarin, Indonesia itu sekarang dan besok. Jadi saya kira memang harus ada pemahaman strategi kebudayaan yang juga dibenahi, karena selama ini kita menghancurkan diri kita dengan menyebut Batak, Bugis, Madura itu primordial, kalau Indonesia baru nasional universal gitu. Ini salah satu paket ke depan dengan catatan 2014 kita nggak boleh salah lagi, nggak boleh salah lagi in any sense, dalam pengertian apapun, dari sisi apapun kita nggak boleh salah lagi supaya anak-anak kita tidak terlalu lama menderitanya. Kalau kita salah lagi kita akan cukup lama menderita. Belum lagi nanti gejolak alam, ada pemanasan global permanen yang dimulai dari Manokwari, pelan-pelan panasnya bisa sampai 60 derajat, dan itu akan merupakan filter atau furqan dari Allah untuk memilih siapa yang akan dihancurkan dan siapa yang akan ditugasi untuk membangkitkan. Itu akan ada proses furqan, meskipun pemanasan global ini belum akan terjadi 1-2 tahun ini, tapi pasti akan terjadi paling tidak 8-9 tahun lagi. Jadi sekali lagi soal Jawa ini saya akan jawab, tapi tolong jangan ada yang merasa terancam oleh Jawa. Kalau Jawa mengancam orang lain sesama Indonesia, dia gagal sebagai Jawa. Karena Jawa bukan hanya kata benda, dia juga sudah kata sifat. Yang disebut wong Jawa, wong gak Jawa, ora Jawa, itu berarti kan orang yang tidak toleran, orang yang mau menang sendiri. Nek wong mau menang sendiri itu namanya gak Jawa, tapi pacitan jenenge. Oke, saya jawab yang pertama. Lupa urutannya, Mas. Kenapa tidak semangat bicara SBY? Anda bisa nggak membayangkan bahwa di Indonesia ini kalau diurus benar koruptornya itu mungkin nggak secara teknis? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Arti jumlah rumah penjaranya juga nggak cukup, proses peradilannya juga membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita akan mupus atau mengeliminir seolah-olah tidak ada orang korupsi gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, saya itu jelek-jelek itu kan cinta sama Indonesia dan kepada siapapun di Indonesia. Yang paling saya cintai adalah orang yang paling meremehkan saya, yang paling saya concern adalah orang yang paling membenci saya, orang yang sudah jelas membunuh saya dengan caranya, sehingga saya dulu umurnya tinggal 3,5 tahun, 3,5 bulan. Saya turun sampai 46 kg di ronsen di rumah sakit Sarjito UGM. Saya sudah tidak mungkin makan apa-apa lagi dan bisa diolah oleh tubuh, sehingga badan saya memakan lemak saya sendiri, dan itu batasnya 3,5 bulan saya harus mati menurut perhitungan medis. Dan saya tahu siapa yang membuat, saya tahu siapa saja yang membiayai dan seterusnya, dan saya dengan sangat senang memaafkan mereka, dan dengan sangat senang saya menjunjung mereka, mencintai mereka sampai sekarang. Kalau Anda ingin tahu prestasi saya adalah saya alhamdulillah dengan hati yang sangat ringan memaafkan semua orang yang membenci saya dan menganiaya saya. Tapi ya. Maka kalau disuruh ngomong SBY, aku ingin duit paket untuk SBY. Tapi kan tidak mungkin saya tawarkan, kan lain Mas. Melamar dan dilamar itu kan lain. Jadi saya itu misalnya Rendra dulu, saya nemenin Rendra sampai meninggalnya. Saya nyiapin dokternya, mindah rumah sakitnya, tiap hari siang malam saya gilir teman-teman saya termasuk Iswan semua untuk ngawal Rendra sampai meninggalnya, sampai dianiaya
Mbah Surip dikuburkan di kompleknya Rendra, dan Rendra tidak disapa oleh siapapun pada waktu itu, ketika Mbah Surip dikuburkan, Rendra dalam keadaan lumpuh, dan saya berdua nonton TV ngelihat rumah Rendra dijadikan makamnya Mbah Surip, dan tidak seorang pun wartawan bertanya di mana Rendra, dan tidak ada yang tahu bahwa Rendra sakit, misalnya gitu ya. Terus SBY pidato tentang kematian Mbah Surip dan tidak pidato mengenai kematian Rendra. Itu kan dahsyat itu. Itu kan defisit kebudayaan yang sangat besar. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti sekali bedanya tai sama roti, nggak ngerti. Nah, bangsa Indonesia ini yang sewu ya, sebelum SBY. Orang Indonesia gini loh, Nas, kalau pakai antropologi sehari-hari ya. Orang Indonesia itu berhak makan roti atau nasi gitu ya. Tapi makin lama jatahnya makin berubah jadi tai kan gitu. Gitu kan? Tapi karena orang Indonesia itu punya teknologi mental yang luar biasa dan punya teknologi estetika yang luar biasa, ketika dia disuruh makan roti dapat seminggu, dia bisa mengolah dan merasakan disuruh makan tai selama seminggu, akhirnya pada hari ke-8 tai itu terasa enak. Dan gitu. Iya tak Mas? Jadi orang Indonesia itu punya kemampuan luar biasa untuk mengubah penderitaan menjadi kenikmatan. Dan di seluruh dunia ada riset bahwa yang paling gembira, yang paling banyak tertawa dan tersenyum adalah orang Indonesia. Dan itu sama sekali tidak sepadan dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan politiknya. Dan itu mengherankan orang seluruh dunia. Tapi orang Indonesia sudah dahsyat, disuruh makan tai terus, tidak masalah. Karena dia bisa mengubah tai menjadi roti. Ini kan dahsyat ini. Makanya ekonomi Indonesia ini stabil karena rakyatnya tetap mampu mengolah tai menjadi roti tiap hari. Dan begitu. Karena setiap rakyat itu memiliki daya entrepreneurship yang luar biasa. Dan begitu. Nanti baru diakui oleh presiden bahwa Indonesia stabil, ininya meningkat dan seterusnya. Mas Dewo, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini Mas, Indonesia ini Mas, ada tiga cara menaklukkan macan. Ya, satu cara kekuasaan dan kekuatan militeristik. Macan kita datangi, kita bertanding sama dia. Kita nggak boleh bunuh macan, makanya tidak kita tembak, tapi kita pakai sosro birowo, pakai macan lewung, rok asem. Pokoknya macan kita kalahkan. Itu cara yang paling primitif. Jadi untuk penaklukan terhadap masalah-masalah Indonesia itu kalau mau gampang ya kudeta militer. Dan ini seluruh tentara juga sudah ketemu. Nanti akan ada caksu dalam waktu yang dekat. Caksu, ya bukan caktris, tapi caksu. Nah, itu salah satu cara level pertama. Level kedua pakai cara intelektual. Macan kita akalin, kita kasih makanan, kita langsung diam-diam, ya kita giring-giring. Itu cara intelektual, pakai taktik, pakai strategi. Anas bisa yang nomor 2 itu. Ya. Tapi saya tidak menyarankan Anas melakukan itu. Saya tidak menyarankan Anas melakukan apalagi yang pertama, yang kedua pun tidak saya lakukan. Sebab itu hanya kesatria, cukup kesatria untuk melakukan itu. Yang kita butuhkan adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Satria profesional, memiliki ilmu, memiliki kekuatan, memiliki determinasi sosial, memiliki kemampuan politik, tapi dia juga terbimbing oleh Tuhan. Dia juga tidak melangkah kecuali atas tuntunan Tuhan. Sinisian Wahyu. Jadi yang nomor 3 dalam menaklukkan wayang itu namanya pawang. Kalau Anda sudah menjadi pawang dari bangsa ini, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda datang, selesai masalah. Pawang itu, mari-mari, ya Allah, ya. Aku sudah bilang dari tadi kan, Masya Allah kan saya bilang. Ayo Cak, dilanjut nih Cak.
Ini ya, tadi ya. Enggak, tuh, ini ya. Kalau pawang mas, pawang ini gini, pawang itu kalau ibarat otak itu dia menjadi akal dengan pekerjaan berpikir itu karena dia bersambung dengan listriknya Tuhan. Jadi ada semacam pendaran gelombang elektromagnetik di atas kepala Anda tiap saat. Itu membuat Anda bisa berpikir, semakin lancar hubungan Anda ke atas, semakin cerdas pikiran Anda. Itu namanya akal. Kalau Anda memiliki itu secara konstan, Anda bisa jadi pawang. Pawang itu tidak perlu strategi, tidak perlu taktik, tidak perlu macam-macam, tidak perlu pakai bedil, tapi dia ada, beres masalah. Ada karena orang percaya sama dia, orang merasa aman sama dia, orang mau menitipkan nasibnya ke dia. Dan itu namanya pawang. Di Indonesia ini yang terjadi adalah tidak seorang pun percaya kepada seorang pun. Betul nggak? Tidak seorang tokoh pun percaya kepada tokoh yang lain. Saya tanya, Demokrat itu kalau Golkar bubar, senang atau sedih? Kalau Golkar bubar, Gerindra bubar, itu Demokrat senang apa sedih? Senang. Saya terus terang tanya sebaliknya, Gerindra kalau Demokrat bubar senang apa sedih? Senang sekali. Nah, selama kita masih senang terhadap penderitaan dan kehancuran sesama bangsa kita, maka kita belum sampai kepada taraf pawang. Ngerti ya? Ya. Kita baru penakluk macan pakai bedil, pakai lasso tadi. Yang kita butuhkan sekarang adalah pawang nasional. Orang yang kalau rakyat melihat dia, rakyat merasa aman, rakyat mau menyerahkan dirinya, rakyat mau mencium tangannya, rakyat mau mendekat dia, rakyat menyerahkan hatinya kepada dia, itu yang kita butuhkan. Sesungguhnya kita mengharapkan dulu tokoh-tokoh kita menjadi seperti itu. Apa Amin Rais, apa Mahfud MD, apa segala macam. Cita-cita saya supaya beliau itu menjadi pawang nasional seperti itu. Makanya ketika Pak Mahfud selesai jadi ketua MK terus jualan jamu, oh berarti Pak Mahfud tidak ingin menjadi negarawan. Mahfud tidak mau naik tingkat ke tingkat Brahmana dan Panembahan. Pak Mahfud tetap ingin menjadi satria. Kan begitu. Makanya saya kemarin bikin wayang judulnya Seno Suci untuk supaya mohon kepada Allah para satria ini pikirannya disucikan supaya Indonesia lebih selamat. Besok saya segera akan bikin Durno Suci. Jadi pendeta-pendeta Durno ya sekarang kan Durno ini mas. Ketoke serbanan, ketoke jenggoten, ketoke fasih tapi Durno. Nah itu disucikan oleh Allah. Karena sekarang sudah tidak bisa bedakan lagi. Zaman Muhammad gampang, ini kafir, ini Muslim, yang munafik dikit. Sekarang ini angel beda lagi kafir, tak Muslim, tak munafik, angel saiki. Kecuali kafir liberal. Kecuali kafir liberal. So, Gus Dur itu kan kurang ajar sama saya. Akhirnya tak wales. Jadi suatu hari, karena saya gagal, orang tidak percaya sama saya bahwa Pak Harto itu nyuwun sewu ele-ele, oh saya diangkat jadi imam dia dan dia taat kepada saya sampai akhir hayatnya. Tak suruh wiritan-wiritan, tak suruh berhenti-berhenti, tak suruh diem-diem, tak suruh pergi-pergi. Ya, Anda boleh akui, boleh tidak akui, tapi Anda boleh tanya sama anak-anaknya. Ya, nah Pak Harto waktu itu saya mau ajak upacara di Masjid Baitur Rahman di DPR, tapi saya batalkan sendiri karena terlalu banyak ketidaksukaan sama saya dan kebencian pada saya. Akhirnya tak telun Pak Harto pun tenomah mau sampean. Wes ndungone ngomah, tidak masalah, tak batal acara. Itu. Nah, terus kembali ke Gus Dur. Suatu hari karena saya batal bawa Pak Harto, terus Gus Dur ngomong gini, Nun, Cak, aku sing nyusul Pak Harto, Cak, tenang aja, sampean untuk gini aja, tanggal 3 Maret kalau nggak salah, 3 Maret 99 atau berapa itu. Pokoknya saya nanti yang jemput Pak Harto jam 8 di Cendana, terus saya bawa ke Masjid Istiqlal, nanti kita ketemu di Istiqlal. Begitu menanda Gus. Iya, harus tidak apa-apa, sampai langsung Istiqlal langsung jemput.
Jadi orang Jombang itu ngelakoni barang gede kayak tuh kacang, Mas. Kayak ringan-ringan aja. Kita menang Gus, lu Yus tuh gampang, saya gampang, udah pergi. Saya pergi. Akhirnya saya serius nih mau ke Istiqlal, nunggu Gus Dur sama Pak Harto. Terus karena dengar seperti itu, wartawan pada datang ke Gus Dur. Gus katanya mau bawa Pak Harto ke Istiqlal ya, ketemu sama Cak Nun. Siapa sih ngomong? Cak Nun tadi yang cerita, saya ini biasa ngomong ngawur gitu. Gituin saya. Akhirnya mangkel aku, kurang ajar ada Jombang gitu. Ya, aku itu WR ini. Ya, garap-garapan orang Jombang gitu Mas kelakuannya, Mas, tenang aja. Jadi saya sama Gus Dur gitu itu biasa. Di Jombang itu sholat saja kadang-kadang, Anda jangan pengajian di Jombang ya, Anda boleh jadi ustadz tapi jangan di Jombang. Itu saran saya, nanti daripada Anda sakit hati. Di sana khutbah aja menyakitkan. Di Jombang itu berundel terus orangnya. Para jamaah Jumat yang berbahagia, bahagia dah semua. Bukan gak nyaur-nyaur bahagia. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah rahmat inti. Wangel ini udah gitu loh. Wah ini rundel terus. Betul nanti presiden ya nggak kagum orang Jombang itu, nggak kagum belas. Gus Dur datang naik kereta loh, dipasang karpet merah depan stasiun, tukang becak karung ini. Wong gak petok agar dia masih merah itu, coklat itu tuh gak petok presiden lah, kok ada di karpet merah gitu loh Mas, orang Jombang gitu. Jadi Anda jangan kaget kalau saya bilang Gus Dur. Jadi karena saya mangkel di Purwokerto sama Gus Dur, saya datang ke rumahnya sama Haddad Alwi pada waktu itu. Haddad masih ikut Kiai Kanjeng pada waktu itu. Tak parani Gus, ini saya dapat pesan dari Pacitan. Oh no, ini ada seorang salik. Salik itu pejalan tasawuf. Tapi orang desa tidak kelihatan. Majdub lah, Gus ini Mahdub, ini wali Mahdub. Wali yang ditutupi oleh Allah. Orang menyangka dia hanya petani, padahal dia seorang waliullah itu. Wow, Gus Dur yang percaya itu. Lagi pesan kalau sampean Gus. Apa pesan ini Cak? Ini sampean mau dapat tugas sangat berat. Maka sampean harus refresh sekarang. Harus sehat badannya. Harus sehat rohaninya. Nah dia bilang caranya adalah untuk pertama hari ini Gus Dur cari daun waru, direndam di air, di Al-Fatihah 7 kali, terus warunya ditaruh di sini. Langsung tet, waru, betul waru, tet, ember, karo banyu. Ya. Singkat kata akhirnya dapat ember, terus dikum sama Gus Dur itunya terus Gus Dur. Oh iya, ini aja, iya, terus ditaruh di sini set ini. Jadi 2 jam sambil gini ini sama godong warungnya. Soalnya ngadu kuapok. Untung belum ada BB waktu itu. Kalau ada BB langsung tak share itu. Ini supaya anak seneng ya, supaya tidak sedih hatinya ya. Nah, buktikan Nas, kalau kamu tahu bahwa kamu tidak salah, buktikan bahwa kamu tidak salah, kan gitu kan? Tugasnya tugas kemanusiaan, tugas nurani, tugas kebudayaan, gedein hatinya orang. KPK juga begitu, tak gitu. KPK ini saya doakan cepat bubar. Juga begitu gak? Loh, semakin tidak ada KPK berarti semakin beres Indonesia. Kalau KPK itu diperlukan karena banyak koruptor. Begitu koruptornya nggak banyak, nggak perlu KPK lagi. Cukup kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kan begitu. Jadi selalu doa saya kepada KPK untuk mudah-mudahan bubarkan segera bubar bermulaku. Saya sahabat semua orang. Setan saja saya bersahabat kok. Setan itu banyak mengeluh ke saya tahun-tahun terakhir. Karena kumpul di Jogja. Karena mereka konsentrasi kepada 3 partai besar ini, jadi komunitas setan yang bertugas di Indonesia itu rapat. Terus ini partai yang terbesar yang harus digoda habis oleh setan adalah Demokrat, Golkar, PDIP. Jadi mereka mendatangi tiap siang malam bertugas untuk membisikin telinganya tokoh-tokoh 3 partai itu. Wah, akhirnya kecolongan PKS.
PKS nggak digoda, kok malah terus waduh, tak pikir mereka alim bener ya, ternyata alim juga ya. Malaikat bingung. Malaikat apa? Setan bingung, bocah ternyata. Wah kalau gitu nggak bisa ya menilai manusia berdasarkan serbannya, jenggotnya, ireng-ireng di sini. Loh nggak bisa. Wong saya juga bisa kok ambil arung tak ireng-ireng ya. Tuh ini saya melebar-lebar Anda supaya Anda itu dikocak pikiran Anda. Jadi tidak penting pernyataan saya apa. Pernyataan saya itu apa tidak penting karena saya bukan pelaku politik Indonesia, saya bukan pelaku apapun di Indonesia. Saya out of box. Saya di luar Anda semua, saya hanya setan yang datang untuk yuwaswisu fi sudurina. Dan jangan bilang saya berbau malaikat, saya berbau setan. Harus ngopo we. Aku setan we, harus ngopo we. Lebih baik saya ngaku setan daripada saya ngaku siapa saya yang sebenarnya. Oke. Nggak apa ya terus ya, ini supaya kita ngerti bedanya. Jadi ma'ruf khair tadi. Oke, sekarang gini, kalau kita terjemahkan agak sedikit pragmatis. Kenapa dulu saya ketika Pak Harto kita ingin Pak Harto turun itu, sebenarnya Pak Harto itu baiknya kan turun tahun 88 yang ideal, karena pada waktu itu Pak Harto belum sebelum 88 Pak Harto itu masih Islam Jawa. Ngerti Islam Jawa ya? Islam Jawa itu ya dia orang Islam juga katanya, tapi Jawa loh ya. Maka cara dia mempertimbangkan segala sesuatu, memilih partai, memilih menteri, memilih staf itu dengan pertimbangan ilmu Katurangan dan ilmu Pranoto Mongso. Jadi misalnya memilih Mensesnek, waktu itu Mensesnek. Dalam teori kehumasan modern, humas, juru bicara, harus orang yang artikulatif, harus orang yang pintar berkomunikasi, harus orang yang menguasai masalah, kan gitu kan? Dan harus orang yang, ya pokoknya semua persyaratan komunikasi modern. Pak Harto tidak dibalik. Menseknek harus orang yang ngomongnya lambat, yang sangat mampu tidak ngomong meskipun sebenarnya dia bisa ngomong. Jadi terutama yang gede ini. Saya kira, nah gitu ya. Habis waktunya wartawan gitu. Nah itu cara Pak Harto untuk menyerap informasi dari luar dan menahan informasi jangan sampai diserap keluar. Nah, nggak kayak sekarang ada apa dikit nangis, apa ada dikit galau kan gitu ya. Nah kalau Pak Harto kan tenang gitu ya. Nah itu dia masih Islam Jawa. Tapi kemudian dia mulai mengalami konversi, dia pelan-pelan menjadi Jawa Islam. Mulai 88, kemudian disitulah dia mulai berpikir untuk menampung bagaimana dulu kasus Waila, bagaimana DITI zaman dulu, akselerasi generasinya bagaimana, akhirnya dirumuskan bikin IJMI untuk supaya ada akomodasi politik bagi pejuang-pejuang lama yang dulu berpolarisasi dengan beliau, terus bikin IJMI di Malang dan seterusnya. Kemudian TNI pun terbelah dua menjadi TNI Merah Putih dan TNI Hijau. Kemudian ada peralihan dari Beni Murdani ke Hartono dan seterusnya. Jadi strategi politik Pak Harto berubah, konversi dari Jawa Islam Jawa menuju Jawa Islam. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka pertama dia akan mulai goyah karakternya karena sudah matang Jawanya, sekarang harus diislamisasi, maka dia mengalami kegamangan sedikit-sedikit dari sudut internal. Dari sudut nasional, maka terjadi pergolakan-pergolakan yang tidak bisa dia hindari. Konflik-konflik antara Jawa dengan Islam, termasuk di tubuh TNI dan satuan-satuan lainnya. Nomor 3, secara internasional dia juga tidak mendapatkan restu sebagaimana sebelumnya, karena Raja Indonesia boleh makmur asal rajanya jangan pakai peci, gampangannya gitu kalau pakai simbol.
Jadi Indonesia boleh jadi macan ekonomi, tapi si macan tidak boleh pakai peci. Maksudnya Indonesia boleh makmur, tapi jangan beridentitas Islam. Padahal Pak Harto sudah Jawa Islam. Nah, maka kemudian Pak Harto mengalami kebingungan, anaknya nggak bisa dikendalikan, ini nggak bisa dikendalikan, sampai akhirnya 92. Terus ke 97 makin tidak bisa dikendalikan lagi ketika berpuncak pada krusialitas politik beliau pada menjelang reformasi itu, pikiran kita adalah membuat Dewan Negara. Tapi kemudian yang terjadi adalah gerakan di Trisakti itu, penembakan, kemudian ada kerusuhan, penjarahan dan seterusnya. Dan Pak Harto mengatakan kepada saya kalau gerakan mahasiswa saya tidak takut, Cak. Tapi kalau rakyat sampai penjara, itu saya hancur hati saya. Saya merasa gagal sebagai Soeharto dan sebagai Presiden Indonesia. Maka dia mau menyerahkan kekuasaan karena soal penjarahan itu. Jadi ketika saya dan 5 orang dengan Cak Nurholis Majid dan lain-lain itu mengajukan usulan kepada Pak Harto agar beliau turun, itu tidak sukar untuk diterima beliau. Itu kita ajukan pada tanggal 17 Mei sore hari, 16 kita susun, 17 kita konferensi pers, 18 sore kita ajukan ke Pak Harto melalui Saadillah Mursyid. Kemudian Pak Harto membaca 2 jam, habis sholat maghrib direnungkan, terus sholat isya, habis sholat isya telepon dan menyatakan beliau bersedia. Yang ingin saya katakan sehubungan dengan hukum dan keadilan adalah sebenarnya ketika itu reformasi kenapa akhirnya dalam tanda petik gagal ya? Karena yang terjadi bukan rekrutmen keadilan terhadap kegagalan hukum, yang terjadi adalah kontinuasi dari kegagalan hukum. Jadi mestinya Soeharto turun itu ya sak kabinetnya mundur deh. MPR yo bubar, DPR yo bubar, wis larang kabeh ngono lho. Nah, terus kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai semua tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu menjadi embrio dari Majelis Pemusatan Rakyat Sementara yang nanti begitu Pak Harto turun menyerahkan kepada MPRS itu, terus MPRS langsung mengangkat kepala negara sementara dan langsung memberi tugas untuk bikin pemilu secepat-cepatnya paling lambat 1 tahun. Itu kontinuasi biasa, saya nggak akan cerita politik lagi soal itu, tapi pokoknya waktu itu gagasan saya mengenai kenegarawanan, ya, kenegarawanan yang harus mengatasi. Misalnya gini, dari Mojopahit ke Demak itu peristiwanya peristiwa kenegarawanan, bukan peristiwa kudeta politik. Karena ada transformasi kualitatif rohaniah yang diperintahkan oleh Sunan Ampel kepada yang termuda yaitu Sunan Kalijogo untuk memandu proses transformasi dari kerajaan Mojopahit menjadi Kesultanan Demak. Dan itu dilakukan dengan sadar, maka pejabat-pejabat utama dari Kesultanan Demak adalah anaknya Raja Mojopahit sendiri. Raden Patah itu anaknya yang ke-17. Panglima perangnya yaitu kakaknya Raden Patah sendiri. Jadi Panglima Perang Demak itu adalah kakaknya Raden Patah nomor 17, kakaknya itu nomor 2, anaknya Brawijaya nomor 2. Dia hanya menjabat 2 tahun, setelah itu dia merasa capek dengan politik, kemudian dia lari, mengundurkan diri, dia membuat padepokan di Jogja dan menyebut dirinya Panembahan Kudu. Sampai sekarang Anda masih bisa ke daerah Bantul untuk melihat petilasan Panembahan Kudu. Artinya Panglima Perang ini menyadari bahwa di puncak kekuasaannya seseorang tokoh itu harus beralih ke aktivitas rohani, maka di situ ada transformasi dari kesatria menjadi Brahmana. Kira-kira begitu kalau bahasa dulu. Nah, sekarang kan nggak ada. Sekarang kita tidak menghargai itu lagi, kita tidak mengenal, dalam demokrasi modern tidak dikenal itu semua. Maka ketika kemudian Habibie jadi presiden, ya, kemudian setelah Habibie kan gilirannya Mega. Tapi ketika itu secara massa tidak siap kalau sampai Habibie menang melawan Megawati, maka orang PDIP tidak akan
siap. Dan kalau sampai Habibie kalah dari Megawati, maka orang Islam juga tidak siap. Waktu itu kita perhitungan seperti itu, maka mohon maaf, saya memprovokasi Gus Dur. Gus ini sekarang saatnya ini tolong diteliti aja. Tidak usah percaya sama saya, diteliti aja proses Gus Dur jadi presiden bagaimana. Ya, kita teliti dari yang kecil sampai yang beneran gitu. Sampai poros tengah bagaimana, sampai menjelang pemilihan Gus Dur bagaimana, pemilihan presiden pada waktu itu. Saya berpikir Gus, iki nek Mega menang orang Islam tidak siap Gus, ngamuk gini. Tapi nek PDIP merasa sudah jatahnya sekarang. Kalau sampai Megawati nggak menang juga mereka akan ngamuk juga Gus. Saya nggak ikut-ikut loh Gus. Gitu. Terus nek ulu Sultan aja kata dia. Maksud dia Sultan Hamengkubuwono ke-10, padahal Pak Gus Dur nggak tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono itu sebenarnya cukup 9. Raja Sarewa itu cuma 9, saya itu bikin baru gitu loh. Jadi seharusnya Hamengkubuwono 10 itu adalah raja siapa, gelarnya siapa, ke-1 gitu mestinya. Anda tanya saya dulu gitu. Itu sudah terlanjur seperti ini, sudah tidak apa-apa. Nanti akan ada kejadian sekitar 2 tahun lagi akan ada kejadian yang menyangkut itu nanti. Ini berdasarkan rapat para petugas. Jangan marah, jangan bilang saya klinik, karena toh Anda kalau orang Islam yang tiap hari ingin ketemu Rasulullah. Dan kalau Anda ketemu Rasulullah pas nggak sempat, tak wakilkan UJ ya, tidak apa-apa ya, ini kita ketemu UJ ya, apa-apa toh ya. Jadi tolong jangan dibilang klinik, ini saya ngomong serius karena saya cinta kepada Indonesia dan saya tidak ingin Indonesia ini salah lagi sehingga hancurnya akan lebih lama dalam 2 tahun ke depan ini. Nah, akhirnya Gus Dur saya bilang, Gus untuk Sultan Gus, Sultan Nyun Sewu Gus, gak siap Gus. Nah terus apa cak, gak meneh cak. Jadi maksudnya kita mencari tokoh yang bukan politik, tokoh yang punya aura kenegarawanan yang lebih tinggi level rohanianya daripada politisi gitu loh. Terus akhirnya karena Gus Dur nggak nemukan, terus aku nekat, ya kudu Sultan sing asli Gus, sing dadi mimpin Gus. Sopo cak? Ya Sultan Abdurrahman. Sopo itu? Ya sampean. Wah kok ngawur. Gus Dur nggak percaya bahwa dia akan jadi presiden. Loh Gus, sampean itu punya hutang. Hutang apa? Saya bilang itu. Sampean itu turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu seharusnya meneruskan kekuasaannya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya, tapi dia pergi dari dunia politik, akhirnya kekuasaan beralih ke anak angkatnya, yaitu Raja Mataram yang pertama, yaitu Sutowijoyo. Nah sekarang Sutowijoyo ini yang menciptakan Indonesia. Yang menciptakan Indonesia karena Mataram ini beda sama Demak sama Mojopahit. Ini kalau saya mau bergerak ini bagus kalau ada tim peneliti juga Mas, supaya kita tahu persis besok ini kita bikin negara yang kayak apa. Asik, gitu. Jadi kita harus punya konsep. Saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Nanti tolong saya ngomong Gus Dur ya. Saya kasih contoh aja. Dalam kerajaan Mojopahit sebutan rajanya adalah Prabu. Prabu itu dari kata awu sebenarnya, perabuan, Prabu. Jadi itu awu itu artinya aura, kewibawaan. Jadi raja adalah orang yang paling tinggi kewibawaannya di antara manusia yang lain. Nah, itu itu koalisi Hindu Buddha jadi satu waktu Mojopahit. Kemudian begitu Demak, gelarnya bukan Prabu tapi Sultan, karena sudah ada transformasi setting politik, setting spiritual politiknya dari Hindu Buddha ke Wali Songo, sehingga wacana-wacananya adalah Al-Quran dan Hadis. Nah kata Sultan itu diambil dari surat Ar-Rahman, la tangfuduna illa bisultan. Jadi itu kekuatan ekstra yang dianugerahkan Allah kepada seseorang. Nah maka Sultan Demak, Sultan Pajang memakai setting Wali Songo. Begitu beralih ke Panembahan seperti menjadi kerajaan Mataram, tidak Prabu, tidak Sultan, dia pakai gelar Panembahan dan tidak menjadikan Wali Songo sebagai setting politik, tapi beralih ke mitologi Nyai Roro Kidul.
Dan Nyai Roro Kidul dipakai terus sebagai komunikasi utama politik semua raja di Pulau Jawa sampai zaman Indonesia. Nah, sampai hari ini tidak ada peneliti mengenai Nyai Roro Kidul. Saya harapkan ada peneliti supaya tidak ngarani yang satu benci, yang satu nggak suka, yang satu suka. Itu kan nggak baik. Mestinya diteliti dan itu bisa diteliti. Tak kasih pancingan aja lah. Nyai Roro Kidul itu 3 bersaudara, ya. Yang pertama kakak terutama namanya Ki Ageng Sapu Jagat yang sekarang barusan saja dilantik ngurusi Gunung Merapi yang nanti kira-kira 2 tahun ke depan itu akan memimpin 9 gunung yang lainnya untuk melakukan reaksi terhadap perilaku manusia. Jadi kakak tertua, jangan orang saya bingung. Harus kamu rencanakan pergerakan ini berdasarkan perilaku alam dan Tuhan, karena Tuhan sudah kita remehkan selama ini. Tuhan akhirnya kan, aku gak apa-apa, tapi anak-anak buahnya Tuhan yang marah, gitu loh. Nah, Ki Ageng Sapu Jagat punya 2 adik, namanya yang satu Sri Dewi Nawang Wulan, satunya lagi Dewi Nawangsih. Yang Dewi Nawang Wulan ini yang disebut Ratu Kidul. Tapi ke Dewi Nawangsih itu yang disebut Nyai Roro Kidul, beda. Nah, makanya kapan-kapan yuk kita berkunjung ke sana bareng-bareng. Asik-asik, nengi yang mate kan untuk ngomong. Ya ini serah Anda mau ajak guyon atau apa, tapi kan buat kita cari fenomenologinya apa. Apakah ini roh, apakah ini energi yang sudah seperti roket keluar dari atmosfer. Apakah orang yang sudah meninggal itu benar-benar meninggal, ataukah mereka punya kemungkinan untuk berkomunikasi dengan kita, atau bahkan punya kemungkinan untuk ikut mengatur kita, kan begitu? Kan itu ada beberapa opsi sebenarnya, saya nggak akan ceritakan. Ataukah yang terjadi pada Nyai Roro Kidul itu dia mungkin bukan roh dari masa silam, mungkin beliau adalah jin. Loh, kalau bukan jin apa? Kalau bukan jin ada fenomena yang ketiga. Makanya meneliti, nanti saya kasih draftnya. Loh, supaya kita nggak bingung. So, jangan dipikir ada Presiden Indonesia yang berani tidak mengkaitkan dirinya dengan salah satu keraton Jogja atau Solo. Kamu pikir Soeharto tidak terkait? Menganggap Gus Dur tanpa poros tengah kan gitu. Nah, poros tengah itu yang bikin Pak Amin. Karena harus ada kendaraannya, Mas. Gitu. Nah, sebaiknya sejarah Indonesia tidak usah mencatat yang saya omongkan, sudah catat poros tengahnya aja, tidak ada masalah. Dan Anda terus yakin dengan yang Anda yakini gitu aja. Aku gak pakai emak. Nomor 2, itu sama dengan Anda tahunya Pak Harto turun itu kan pertemuan beliau tanggal 19 Mei jam 9 pagi dengan 9 orang. Anda tahunya itu, seluruh dunia tahunya itu, ya, gitu loh. Mas, nanti ketika Gus Dur sudah naik kan saya sudah janji tidak akan ketemu Gus Dur. Tanya sama teman-teman Maya, tidak akan ketemu, saya tidak mau, saya dibantu Gus Dur. So, saya nggak mau merepotkan Gus Dur, bisa nanti saya ingin jadi menteri atau dapat proyek apa-apa. Jadi saya tidak ketemu selama Gus Dur jadi presiden. Tapi begitu Gus Dur jatuh oleh impeachment, siapa orang pertama yang menemui? Saya sama Andi Subiakto sama Mbak Fia. Orang pertama yang menemui Gus Dur pagi itu setelah impeachment pada malam harinya. Dan saya yang alhamdulillah bisa merayu Gus Dur untuk keluar dari istana. Karena Gus Dur yakin dia tetap presiden konstitusional dan dia tidak mau keluar dari istana. Tak apusi loh Mas. Lah kok sampean di istana setan. Ayo balik nang istana malaikat. Di istana malaikat yang di Ciganjur di opo sampean itu saya. Ayo sana kita bikin yayasan manusia merdeka. Akhirnya Gus Dur jauh saya ayo tapi tolong sampean yang mengumumkan. Akhirnya saya yang mengumumkan Gus Dur akan keluar dari istana besok pagi, ketemu umatnya di lapangan Banteng, setelah itu balik di Ciganjur, siap-siap kemudian pergi ke Amerika untuk berobat. Gitu loh Mas. Itu nggak ada yang mencatat. Dan saya di sini bukan untuk dicatat, supaya Anda tidak salah paham terhadap kebenaran gitu dong. Di segala bidang saya dimanipulir seperti itu dan itu saya bersyukur alhamdulillah. Karena dengan itu saya punya hak sangat banyak atas Indonesia. Misalnya Anda tanya mengenai yang dagang tadi ya.
Kemarin saya sama Kiai Kanjeng, ini kan jadwal non-stop ini ya, Anas alhamdulillah bisa dapat tanggal 1 ini ya. Saya kemarin di gereja Isa Al-Masih sama Kiai Kanjeng pengajian, memang Kiai pengajian di gereja, rutin saya pengajian di gereja. Dan mereka menerima saya dengan baik, teman-teman Konghucu datang, teman-teman Buddha, Hindu semua datang. Dan disitulah saya bisa mengaji benar-benar jadi kiai. Di gereja Isa Al-Masih Semarang. Saya mengaji seperti Kirkori, saya mengaji benar. Surat An-Nur saya baca, gini, bebas saya ngomong. Karena di sana kami saling percaya, merasa aman mereka sama saya. Kalau sesama orang Islam dicurigai terus, alah taek, temen taek. Ya jadi ngomong saya. Ini salah, ngono salah, gitu loh. Makhraj gini salah, gitu salah. Sembayang kalau sholat harus di atas mata kaki, pakaiannya jangan sampai mata kaki tertutup. Akhirnya aku nggak bagu, pukul ini, goreng juga kan. Serba repot di kalangan umat Islam ini. Soal gini aja bertengkar, gitu loh. Adzan aja ada aliran beda-beda. Kalau MO adzannya panjang, Muhammadiyah pendek. Khairun minan naum itu MO kalau banyak kaya suatu khairun minan naum. Fade out MO. Kalau grammar Muhammadiyah nggak boleh naum panjang itu, nggak boleh masuk neraka kamu. Salatu khairun minan naum. Gitu aja. Roy Suryo kan nggak hafal katanya, ya terus. Dan saya membela dia nggak hafal tuh karena dia gelisah sama kalimatnya. Kok di sana lah, mestinya di sini lah. Aku berdiri gitu kok di sana lah, di Tonoy lah. New Zealand, Malaysia kan gitu, kok di sana lah kan gitu. Tapi Roy Suryo kan cerdas. Dan dia melihat. Iya, ini ada Pak Belani, saya tanya Pak Belani. Terus Mas, yang paling menyenangkan itu kan permusyawaratan. Yang ketiga apa yang ketiga? Persatuan Indonesia lambangnya beringin. Orang dikumpulin di bawah pohon beringin. Tidak kira mungkin rapat kok di bawah pohon beringin di sini setan dia. Rapat di bawah pohon beringin tidak mungkin. Melihat kalau lambangnya gardu itu masih relevan antropologis, ya toh, kultural antropologis. Ini beringin kok orang disuruh rapat di bawah pohon beringin di persatuannya nggak mau, yang terganggu setannya. Setan jangankan di Mekah aja, di Mina aja setan berontak kok. Sampai ketua DPR tersesat kok. Kemana? Ya toh? Ya itu bukan tersesat, dia pulang kampung kok. Lu bantuin teman-temannya di sana ya, guyon rek. Ini kuliah budaya bukan sistem politik ya. Kan di sana itu dulu Mas, Anda lihat dong, Anda belajar sejarah. Kalau ngelempar jumroh itu dulu yang dilempar itu ada lambang setan seperti tugu bentuknya, dan tugu itu sama persis dengan Washington DC, sama persis dengan di Italia, sama persis di Jerman, sama persis di semua negara-negara besar. Jadi bentuk tubuhnya itu sama persis. Monas dipotong baru sama persis. Nah, karena sekarang Arab Saudi itu di bawah kekuasaan Sekutu Internasional, itu diganti bertingkat. Akhirnya setannya kebingungan, kehilangan tempat. Akhirnya sekarang yang ada adalah poster-poster yang dibikin oleh setan, sesama setan dilarang saling melempar. Itu. Terus mau lagi ya? Belum ya Mas? Sudah naik haji ya? Belum ya? Dan kalau di sana salam saya untuk setan-setan ya. Oke, jadi saya sangat setuju. Menurut saya gini Mas, saya jawab 2 poin aja, poin tersebut. Yang pertama, makanya sebutan untuk zaman edan di dalam Islam itu adalah zaman jahiliyah. Padahal ada 3 fenomena. Satu fasad,
nomor 2 dzulumat, nomor 3 jahiliyah. Fasad itu kerusakan, the whole thing. Kalau dzulumat itu kegelapan, the whole thing. Tapi kalau jahiliyah itu kerusakannya menyeluruh tapi menunjuk ke satu asal usul atau sumber, yaitu kebodohan. Jadi menurut saya, Mas, kerusakan moral yang Anda gelisahkan itu output saja dari kerusakan intelektual. Orang berpikir tidak jujur Indonesia. Baru ada akibat kerusakan politik, kerusakan moral, kerusakan budaya, karena berpikirnya tidak jujur dan dia langsung mendapatkan penyakit-penyakit di badannya. Barang siapa berpikir tidak jujur, maka dia akan gampang kena penyakit, karena berpikir tidak jujur itu membuat struktur sarafnya sedemikian rupa sehingga perintah dia ke seluruh badan juga menjadi kacau dan badannya akan gampang sakit. Kalau Anda ingin sehat, kunci pertama adalah berpikir benar. Berpikirnya jangan tidak jujur. Ini beneran, serius. Bahwa Anda tidak bisa melaksanakan kebenaran pikiran Anda, itu lain masalah. Tapi di sini tetap harus benar. Kalau tai-tai, kalau roti-roti. Jangan menantang kamu sekarang jadi anak buah tai terus kamu anggap dia roti. Nah itu pemikiranmu salah. Itu ya Mas ya. Kira-kira gitu kira-kira. Jadi kegelisahan Anda menurut saya sudah cukup bagi Allah untuk membuat Indonesia akan diselamatkan, akan dibangkitkan, dan sekarang sedang dibagi siapa yang akan mengalami tahlukah atau kehancuran-kehancuran, dan siapa yang dipasang Allah untuk membangkitkan. Maka pergerakan ini saya mohon benar-benar pergerakan yang murni untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya punya paket kenegarawan untuk beliau, dan dengan paket itu kalau kita jalankan beberapa tahap dengan baik, saya kira kok akan ada kerelaan nasional, karena kita semua menginginkan kebaikan bersama kok seluruh rakyat. Cuma karena masing-masing bertahan pada syahwat. Nah ini masalahnya Mas. Ini boleh saya buka wacanya ya kan, Tuhan itu gini, Tuhan itu dulu bumi ini yang ngurus iblis, setelah itu Banu Jan, setelah itu jin, setelah itu manusia pra Adam, itu ada Homo erectus, Cro-Magnon dan seterusnya. Setelah itu Tuhan bikin hibrida baru, dimulai dengan Adam. Nah yang disuruh bikin Adam itu malaikat Israel itu, senior saya itu. Nah, terus disuruh bikin Adam tingginya 31 meter, seluruh formulanya persis seperti yang Israel kenal tentang Tuhan, dibikin sudah. Akhirnya begitu selesai dibikin, tanah liatnya ambil, kalau tidak di Kebumen ya di inilah, Blitar lah kira-kira tanah liatnya. Orang ngakunya di Ethiopia, padahal di sana jarang tanah liat, yang banyak tanah liat ya di sini Pak. Nah, sedang kita pertengkarkan dari mana tanah liat Adam dulu diambil. Kalau Nabi Muhammad juga sedang kita selidiki, Nabi Muhammad ini Arab asli apa belasaran Jawa, belasaran Indonesia. Karena kalau melihat mancungnya ya orang Arab, tapi kalau tingginya bukan tingginya orang Arab, dia agak sedeng-sedeng. Kalau melihat caranya berjalan, perilakunya dan tradisinya sehari-hari itu kayak orang Timur, kayak orang Jawa, kayak orang Sunda, kayak orang pokoknya orang pedalaman di Indonesia, suka bertapa, suka menyepi, sopan, halus, kan nggak kayak orang Arab sama sekali. Nah, ini kayaknya memang dia turunannya Ismail alaihissalam. Ismail itu putranya Ibrahim dari istri Hajar. Hajar itu memang bukan orang Arab. Hajar itu Allah kasih kepada Ibrahim untuk menghibur Ibrahim. Dicarikan orang yang paling menghibur siapa dalam antropologi. Wanita mana yang paling banyak dicari oleh laki-laki seluruh dunia? Sunda dan Jawa. Tanya orang Batak pasti kebanyakan cari istri orang Jawa. Semua jaga, maka Tuhan menghibur Ibrahim dengan dicarikan orang Jawa. Kira-kira gitu. Maka ini asumsi loh, ini belum sungguhan loh, makanya teliti. Akhirnya, terus namanya Hajar. Nah tak cari dalam filologi, Hajar itu dari mana ya? Kata-kata dari bahasa manapun Hajar itu susah. Yang ada cuma Jawa dan Melayu. Macam-macam Hajar. Guru mau Hajar. Tokoh pendidikan kita Ki Hajar, ya jelas. Hajar itu berasal dari mana? Gitu kira-kira. Ya aku yang dicocok, berkorok bener gak bener sakarmu ya. Cuma menggoda kan, tapi kan aneh, masa
masa Nabi Muhammad kok sukanya bertapa, kalau malam bersila, mana ada orang Arab bersila? Nabi Muhammad yang bersila, jadi saya curiga, tapi jangan marah gitu ya. Nah, saya